Waktu itu ada sebuah rumor bahwa Bang Egy tidak jadi pulang ke Malaysia karena akan menjadi saksi di sidang CLS Solo. Bang Egy, Ibu Elida Neti, dan Bang Damai Hari Lubis katanya akan menjadi saksi. Rumor, saksi dari tergugat 1 Joko Widodo katanya mau diajukan. Akan ada gugatan baru ya dari Forum Purnawiran TNI Polri ya kepada dia. Sudah diajukan. Ya, sudah diajukan. Ya, dia itu adalah troublemaker atau orang yang menjadi pokok persoalan dari ini semua. Oh, nah, itu. Si dia ya? Si dia. Ya. Yang saya harus komentarin. Oh, perkembangan laporan. Enggak, pertama saya mau mengucapkan kekecewaan saya yang mendalam kepada Bang Egy Sujana ya. Kenapa saya kecewa sangat mendalam kepada Bang Egy Sujana? Karena minggu lalu ada kabar bahwa beliau datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kawan kita yang di belakang saya tadi, Bang Ahmad Kozinuddin dan Pak Roy Suryo. Saya. Nah, ini dia, Bang Ahmad Kozinuddin dan Pak Roy Suryo. Oh, enggak dilaporin kan? Enggak apa-apa kalau gitu. Masih aman kita berdua. Nah, dan kekecewaan yang kedua adalah waktu itu ada sebuah rumor bahwa Bang Egy tidak jadi pulang ke Malaysia karena akan menjadi saksi di sidang CLS Solo. Bang Egy, Ibu Elida Neti, dan Bang Damai Hari Lubis katanya akan menjadi saksi. Rumor, saksi dari tergugat 1 Joko Widodo katanya mau diajukan. Tetapi saya sangat kecewa akhirnya tidak jadi. Kok tidak jadi Bang Egy? Kenapa? Kan? Bahwa pada akhirnya kita disuguhkan lagi sebuah teater dari Mustoha Iskandar dan siapa namanya itu Saminuddin Barori Towu ya, nggak apa-apa lah kita biarkan saja. Dan besok katanya ada teman-teman KKN Jokowi. Saya tidak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Oh, kuliah kerja nyata. Soalnya ada singkatan KKN yang lain. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Saya nggak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Soalnya ini rumor ya. Jadi kita menunggu untuk besok. Tapi hari ini saya sebenarnya datang ke sini untuk mengantarkan kedua saksi saya, yaitu inisial J dan inisial RS. Roy Suryo, siapa lagi? J-nya Janes. Ya, dua orang itu saya antarkan untuk bersaksi tentang pelaporan saya di Polda Metro Jaya tentang wartawan gadungan. Nah, jadi siapapun yang sudah saya laporkan tentang mengatain saya wartawan gadungan, Anda siap-siap karena berikutnya Anda yang dipanggil ya. Inisialnya AA, yaitu alias Andi Azwan. Oh, kebalik ya, Andi Azwan alias AA harusnya ya. Dan kedua, Laurentius Irjanbu alias LIB alias Mosato TV. Kalian berdua sebentar lagi akan dipanggil dan hadapilah ya, hadapi dengan jantan. Anda sudah berani bicara di depan TV nasional, Anda sudah bicara di depan di channel YouTube Anda masing-masing. Sekarang saatnya Anda menghadapi, dan kemarin saya juga sudah membantu Pak Roy tentang yang 7 orang itu. A, B, D, F, L, U, V. 7 tuh, 7 orang. A-nya saya boleh bilang yang A siapa? Karena dia sudah berani-beraninya juga muncul di TV nasional, yaitu Agri Fanani ya. Nah, ini dia. Nih, saksinya. Nah, sekarang saya perkenalkan kadang pelapor, kadang saksi. Pak Roy Suryo hari ini akan bersaksi. Lapor juga. Pelapor. Hari ini dengan koordinasi tim TAKK ya, saya akan menjadi saksi ya dari Mas Michael Sinaga. Tapi kebalikannya, Michael dan Pak Janes lagi parkir akan juga menjadi saksi dalam kasus yang mengenai kami ya gitu. Jadi kita sama, itu namanya kita kompak. Oke. Iya. Tapi saya luruskan, Nggak ada panjang pendek. nggak ada panjang pendek ya. Nah, saya luruskan kenapa saya jadi saksi. Karena waktu itu saya mendapat berita dari Pak Roy Suryo di tanggal 13 April 2025 bahwa UGM akan menutup seluruh pintu.
Dan saya sebagai wartawan tidak percaya. Tanggal 13. 13-nya Bapak kasih Iya, saya iya, 13. berita. Tanggal 15 katanya akan menutup pintu. Saya tidak percaya. Ternyata nutup, Bang. Nah, Abang telat sih datangnya jam 3 sore, ya kan? TPU setengah 3 kan? Nah, saya benar tuh. Nah, tapi saya datang ke situ dengan mobil pribadi sampai sekitar jam 7, jam 8 pagi. Ternyata benar UGM menutup pintu. Nah, ini adalah kalau menurut saya hari itu ini adalah kehancuran dari dunia akademik Indonesia. Dan ternyata gara-gara Jokowi katanya. Itu kata ibu ini bukan kata saya ya. Ternyata kasus ijazah ini tidak selesai-selesai sampai Januari 2026. Gimana Pak? Silakan Pak Roy aja lanjutin. Ya, jadi kasus ini memang kasus yang cukup panjang, apalagi dengan banyaknya dinamika dan banyaknya upaya untuk memecah belah, memprovokasi di antara kita, bahkan di antara media. Media juga banyak dikirimi berita-berita yang tidak betul. Kabar terakhir, ya ada beberapa di antara pejuang ini yang akan sowan ke Solo melakukan RJ. Ya, itu bohong. Ya, tidak mungkin. Ya, kecuali yang dari Solo itu kemudian meminta maaf kepada 280 juta rakyat Indonesia. Itu baru yang namanya RJ. Atau keputusan terakhir dari nanti yang akan ada gugatan baru ya dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Ya, kepada dia. Sudah diajukan. Ya, sudah diajukan. Ya, dia itu adalah troublemaker atau orang yang menjadi pokok persoalan dari ini semua. Nah, itu si dia ya? Si dia. Okay. Ya, jadi itu bocoran terakhir yang ada dan menurut Pak Azam tadi sudah disomasi, sudah diajukan. Luar biasa. Ya, dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Jadi ada kado Valentine buat si dia. Bukan Polri, Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI akan memberikan surat Valentine buat si dia. Prinsipalnya semua dari lebih dari 10 orang jenderal-jenderal. Gitu loh ya, luar biasa. Dan kemarin sudah kita ajukan rapat dan sudah masuk somasinya ke sini. Tinggal menunggu somasi berikutnya, nggak ada, berarti kita angkat gugatan abuse of power itu. Abuse of power. Nah, ini dibocorin. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa dibocorin, Pak. Oke, ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Ternyata dia diadili bukan hanya di sidang CLS Solo, biar ketahuan siapa si dia itu ya. Ternyata si dia tidak hanya diadili di sidang CLS Solo atau di sidang KIP, yang hari Rabu nanti akan mengadili juga ke Mendikdasmen. Tapi Akan lanjut lagi. Tapi si dia kemarin berjanji di Makassar akan datang ke semua kecamatan. Wah, 5.000 kecamatan Indonesia. Pak, ada yang viral lagi, Pak. 8 provinsi. Lah ya itu gila. Kalau yang mau memeras seluruh darahnya itu siapa, Pak? Wah, itu namanya. Emangnya dia peternak sapi? Vampir. Oh, vampir. Vampir. Ya, Ya. kalau di masakan Batak itu kadang-kadang darahnya memang diperas dulu supaya kering, Pak, ya. Nah, saya nggak tahu masakan daerah lain. Ya, oke, ada lagi ini, apa lagi nih yang mau diucapkan nih? Oke, Bang, silakan. Ke tengah, Bang. Oh, Bang Rustam dulu. Sorry. Oh, silakan. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kepada pejabat Kapolda dan juga Kapolri, hal yang begitu mudah kami rakyat kecil dari kampung sebagai tokoh agama melihat ini, kok kalian naif amat meniadakan hal-hal yang jelas. Kami mohon kepada Bapak Kapolri, wahai Bapak Sigit Listio, di mana benakmu, Pak? Kami rakyat dibikin seperti ini. Kemanapun kebenaran akan kami kejar, Pak. Kami rakyat tidak akan takut. Karena kalian pejabat juga akan mati, kami juga rakyat akan mati. Tapi kebenaran tidak boleh tumpur oleh kejahatan. Sampai kemanapun kami akan kejar yang namanya Jokowi pembohong, Pak. Dan Gibran, kami tidak sudi sebagai rakyat Indonesia dipimpin oleh anak yang pelangap-pelongo. Demi Allah, wallahi dunia akhirat saya tidak akan ridho. Sebagai rakyat biasa, saya lagi-lagi katakan tidak ridho dunia akhirat. Kalau dia tidak berbohong, masalah ijazah tidak masalah, Pak. Tapi lagi-lagi berbohong. Karena panutan kami yang mulia, Umar Ibn Khattab, Nabi Muhammad SAW tidak pakai ijazah. Jujur aja yang ada. Jujur dan berbohong. Bukan S1 ngaku S1, tidak SMA ngaku SMA. Itu namanya kalian perlu aku injak. Pengkhianat bangsa yang perlu rakyat kejar sampai kemanapun. Dan aku sebagai orang tua tidak akan pernah mundur oleh kalian yang jahat-jahat ini. Itu saja dari kami.
Tolong betulkan sekali lagi Pak. Bila tapi kalau dewa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya membersamai saksi ahli kami yaitu Profesor Aceng. Semoga hasilnya pun baik buat kami semua, buat bangsa ini gitu. Saya sedikit mau menanggapi, saya tonton podcastnya Bang Egy Sujana, bahwasanya dia menyatakan seolah-olah tanpa hadirnya ke Jokowi kita sulit untuk bebas. Mohon maaf, Bes Bang Egy Sujana, saya dan 2 orang lagi, Kang Rizal Fadilah dan Ibu Kurnia, insya Allah tanpa ke tempat Jokowi kita akan bebas. Kita akan memenangi pertarungan ini. Karena apa? Karena apa yang dulu Bang Egy katakan kepada saya, katakan kepada kami, bahwasanya ijazah Jokowi itu tidak usah diduga lagi. Memang dia mengatakan kalau itu udah palsu. Artinya Bang Egy mengajarkan kepada kami untuk menyatakan itu palsu. Sehingga hari ini kami ada di Polda ini sebagai tersangka. Jadi saya hanya mengingatkan Bang Egy, kami jadi tersangka ini gara-gara Bang Egy juga gitu loh. Jadi tolong jangan lepas tanggung jawab. Kalau Bang Egy mau RG silakan, tolong jangan komentari kami. Karena kami siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Bang Egy, saya tanggapi laporan Bang Egy terhadap kawan-kawan saya, Mas Roy dan Aka, Ustadz Kozinudin. Semoga saya meminta kepada Bang Egy semoga mencabut laporannya. Karena apa? Karena hari ini kami sedang berjuang untuk melawan Jokowi. Jadi jangan pecahkan konsentrasi kami untuk berhadapan dengan Bang Egy. Saya pribadi nggak mau berhadapan dengan Bang Egy. Karena apa? Biar bagaimana juga, Bang Egy adalah rekan seperjuangan kami dulu. Hari ini semoga masih tetap seperti yang dulu. Walaupun agak-agak belok-belok, tapi saya berharap Bang Egy masih tetap berjuang seperti yang dulu. Caranya apa? Bang Egy udah dapat SP3, udah dapat pengampunan. Caranya melawan Jokowi lagi. Laporkan lagi Jokowi, kan banyak kasus-kasusnya. Nah, dengan melaporkan Jokowi dengan kasus-kasus yang lain, mudah-mudahan rakyat melihat Bang Egy benar-benar pada hari itu tidak meminta maaf kepada Jokowi. Karena yang kami dengar pernyataan kalau Bang Egy tidak pernah meminta maaf kepada Jokowi, walaupun Termul bilang Bang Egy minta maaf, makanya Bang Egy harus membuktikan dengan melaporkan lagi Jokowi dengan kasus-kasus yang lain, sehingga pertarungan ini lebih tajam lagi terhadap Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tengah dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Kami akan terus tetap mengawal kasus ijazah palsu ini, ya. Dan kita mengambil tauladan ya buat kalangan kampus, siapapun tuh akademisi, alumni, mahasiswa, ambillah teladan dari Profesor Aceng ini, ya. Profesor Aceng ini sejak dahulu sudah jadi aktivis mahasiswa, di mana beliau ikut ditangkap pada aksi tahun 77-78 bersama dengan Bang Rizal Ramli, Mas almarhum Mas Indro Cahyono, Mas Eri Ahmadi, dan sampai saat ini Prof Aceng membuktikan dia sejati sebagai intelektual. Jadi intelektual itu tidak ada pengkhianat, tidak ada terjadi pengkhianatan intelektual. Jadi inilah contoh seorang akademisi yang tetap konsisten berjuang sampai kapanpun. Jika tidak terjadinya sesuatu ketidakadilan, kezaliman atau kepalsuan seperti ijazah palsu ini, harusnya para kalangan kampus harus tergerak, ya. Di mana itu mahasiswa, di mana itu akademisi. Harusnya dari sekarang kalian mahasiswa adakan apel siaga tiap kampus, bikin itu tenda, analisis itu buku Jokowi, white paper dari RRT, analisis itu buku dari
Gibran Endgame. Mari kita diskusi masing-masing kampus sehingga setiap akademisi ada berdiam diri. Setiap ada kepalsuan, terutama ijazah, semua kampus harusnya bergerak. Ada kan dari sekarang setiap mahasiswa kampus mana aja di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi bikin itu kajian terhadap buku Jokowi White Paper, Gibran Endgame ya. Itu memalukan kalau kita sampai akademisi kalangan kampus dia berdiam diri. Ini adalah kemungkaran, nggak mungkin kita berdiam diri. Ini Prof. Aceng Hidayat mengasih contoh kepada kita, beliau sudah sejak zaman 77 bergerak ya. Mari kita semua mahasiswa kampus Guru Besar kita bergerak sampai kawal ini sehingga ijazah palsu Jokowi ini terbukti ya. Dengan adanya ijazah palsu Jokowi, insya Allah Gibran sendiri akan mundur ya. Itulah perjuangan intelektual sekarang. Jangan intelektual menjadi tuyul-tuyul ya menghadap izin ifrit ya. Intelektual nggak bisa dibeli. Intelektual punya harga diri, punya pemikiran, nggak bisa dibeli uang oleh siapapun. Itu aja. Itulah pesan kami dari Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kelas, pindah tempat. Sini, bang, sini, bang satu, sini. Yuk, pindah tempat. Pindah ke masjid, belakang. Udah ya? Belakang. Ya, oke. Udah kan? Udah. Yuk, belakang yuk.